Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk dia malam ini. Apakah yang akan kamu dengar tentang dia? Atau ini juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik energi yang kebaca. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, cek untuk energi dia malam ini. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini aku melihat seseorang ini atau orang yang kau fokuskan ini, dia berada di dalam keadaan yang terjepit karena di sini ada suatu energi yang benar-benar ingin dia rubah keadaan dia gitu loh. Taking a chance, dia pengen membuat suatu perubahan dalam dirinya. Ya, kenapa? Apakah malam ini sosok ini mengalami suatu kebingungan atau adanya ketidakpastian gitu ya? Ketidakpastian dalam suatu hubungan antara kamu dengan dia, ya? Atau ketidakjelasan, ya mungkin hati dia ke kamu atau sebaliknya gitu loh, ya. Atau dia itu kayak dilingkupi rasa takut yang berlebihan. Takut akan apa? Kehilangan kamu, atau takut mungkin apa ya, kayak menyakiti kamu, atau dia takut, intinya ada emosi yang benar-benar kayak dia nggak ngerasakan gitu loh. Jadi malam ini benar-benar dia itu dilanda uh, ketakutan gitu ya. Oke, di sini dia seperti ingin membuat sesuatu hal yang bisa terlihat nyata. Karena di sini memang not showing hand. Arti kata segala sesuatu yang saat ini itu belum terlihat sama sekali. Mungkin kejelasankah hubungan antara kamu dengan dia, atau dia beranggapan kalau kamu itu mungkin tidak serius sama dia, atau dia ngerasa tidak bisa bersama dengan kamu, begitu ya. Itu yang dia rasakan di sini, benar-benar dia ingin ketemu dengan kamu. Dia seolah-olah kayak selalu sabar nih, menunggu kamu, ya mungkin menunggu kejelasan dari kamu. Dia ini mencoba untuk mendekati kamu, dia mencoba untuk mungkin kembali ke kamu jika dia ini adalah seseorang yang dulunya pernah terkoneksi, lalu dia meninggalkan kamu. Dan saat ini, malam ini, dia punya keinginan untuk bertemu dengan kamu, ya. Eh, karena apa ya? Karena di sini seseorang ini merasa takut kalau kamu itu ketemu dengan orang baru, atau kamu sudah memiliki yang lain, ya. Karena sejak dia meninggalkan kamu, otomatis dong kamu jadi single, kamu jadi sendiri. Jadi dia itu kayak beranggapan, jangan-jangan kamu udah punya yang lain gitu loh. Sehingga membuat dia itu kayak ngerasa takut aja. Ya pada akhirnya dia menyesal, ya. Itu yang terbaca di sini. Nah, sebenarnya seseorang ini sudah menghadirkan orang ketiga, ya. Di sini ada juga yang membatasi antara kamu dengan dia. Yang membatasi ini apakah memang orang ketiga, ya, ataukah restu dari orang tua, ataukah jarak di sini. Kamu yang LDRan, ataukah memang perbedaan usia, ataukah mungkin di sini intinya ada yang membatasi, ada yang membentengi antara kamu dengan dia itu tidak bisa bertemu atau tidak bisa bersama begitu, ya. Dan di sini aku juga melihat, mungkinkah dia ini menyembunyikan sesuatu atau kamu, sehingga membuat dia merasa ragu, dia takut, ya, seolah-olah hubungan ini hanya sebuah bayangan saja, atau sebuah hayalan saja, atau sebuah harapan dia aja yang ternyata harapan itu tidak terwujud gitu loh.
Seolah-olah kayak dia menyadari yang disembunyikan oleh kamu, atau dia juga merasa takut menyembunyikan sesuatu dari kamu. Mungkinkah di sini kenapa yang membatasi ini? Ada yang membatasi mungkin saja dia sudah punya pasangan, ya, sehingga akhirnya ya hubungan kamu dengan dia itu tidak ada kejelasan. Mungkin di situ dia merasa takut ya. Dia merasa kalau aku selalu bersama dengan kamu, tahu-tahu nanti pasangan aku mengetahui gitu loh. Terus akhirnya terjadilah konflik lagi dan hal-hal yang lainnya begitu ya. Nah, aku juga melihat di sini beberapa dari dia itu seperti ingin menyembuhkan dirinya. Dia seperti ingin tidak terbebani ya dengan pikiran-pikiran seperti yang benar-benar membuat hati dia tersiksa. Karena di satu sisi dia punya pasangan, di sisi lain dia kayak bahagia bersama dengan kamu. Kamu adalah mungkin yang jadi orang ketiganya ya, atau sebaliknya di sini. Ya, dia itu mungkin takutnya kenapa? Di saat kamu mengetahui mungkin statusnya dia sudah punya pasangan, dia takut kalau kamu menjauh. Jadi ini yang ditakutkan oleh dia. Ada ketidakpastian di sini tentang hubungan kamu dengan dia. Itu yang memang dia rasakan di sini. Oke, jadi malam ini dia juga punya rasa ketakutan, jangan-jangan takut pasangan dia mengetahui gitu loh, hubungan terlarang kamu dengan dia. Ya, begitu. Kita akan coba cek ya. Sedang apakah dia malam ini? Jadi sosok ini memang ya mungkin memiliki hubungan terlarang dengan kamu ya. Tapi nanti kita juga akan lihat ya versi tarotnya itu bagaimana. Oke. Klarifikasi dari tarotnya itu seperti apa. Kita cek di sini. Nah, di sini sepertinya dia lagi berjuang. Berjuang untuk apa? Mungkin saja beberapa dari dia itu sudah menyadari bahwasanya hubungan kita ini memang salah, dan dia berjuang untuk bisa melepaskan kamu. Dia berjuang untuk tidak menyakiti kamu gitu loh, ya. Atau di sini seseorang yang mungkin memperjuangkan kamu supaya bisa mungkin menikah siri gitu loh. Karena dia tidak ingin lepas dari kamu, ya. Berharap mungkin pasangannya menyetujui atau secara diam-diam di sini dia nikah siri ya. Oke. Malam ini juga ada beberapa dari dia itu hanya tidur-tiduran saja. Karena dia merasa kayak capek nih mikirin gitu ya. Mikirin masalah kita yang tidak pernah kelar gitu. Kita coba cek lagi di sini. Nah, seseorang ini malam ini punya planning untuk liburan. Di weekend ini dia seperti ingin mengajak kamu liburan. Jika kamu memang sudah lama nih nggak ketemu dengan dia, tahu-tahu aja dia ngajak liburan kamu. Oke, ini dia kayak pengen liburan. Mungkin beberapa lama dia tidak bersama dengan kamu sehingga ada rasa kangen, kayak rasa aku pengen liburan sama kamu, aku tidak pengen diganggu nih waktu aku bersama kamu gitu. Kita me time gitu ya. Oke. Nah, ternyata di sini antara kamu dengan dia itu ada apa ya, kayak punya potensi lah ya untuk berpisah. Karena apa? Karena dengan status dia ya, yang membuat kamu merasa tidak sanggup untuk bertahan. Kalau seseorang memang sudah punya hubungan, kenapa kita bertahan? Kamu buang-buang waktu gitu loh. Jika kamu menginginkan ada hubungan yang jangka panjang, tapi kalau kamu hanya bersenang-senang ya mungkin dia juga tepat untuk hal itu gitu loh ya. Nah, di sini malam ini mungkin dia juga berada dalam masalah. Masalahnya itu ya yang kita bicarakan tadi ya. Dia punya banyak masalah sehingga akhirnya ya masalah itu sebenarnya dia juga sih yang buat ya. Dan pada akhirnya dia ingin mencari kamu, dia ingin selalu bersama dengan kamu karena mungkin kamu adalah ketenangan bagi dia. Ya, mungkin dia ngerasa tenang nih saat bersama dengan kamu. Nah, lagi-lagi di sini ada cemburu. Dia juga orangnya cemburuan. Kenapa sih cemburu? Dia kan sudah punya pasangan. Kamu yang single gitu ya, kamu yang memang tidak terikat, ya harusnya bebas dong ya. Tapi dia cemburu, nggak bisa melihat kamu dengan orang lain begitu. Nah, lagi-lagi ini terpuruk terpuruk move on. Oke, kita coba lihat ya dari kartu tarotnya seperti apa. Apakah yang terbaca dari kartu tarotnya untuk dia malam ini? Kita coba cek apakah yang terbaca. Ya, oh banyak sekali.
ada King of Swords. Nah, dia begitu sangat memikirkan kamu ya di sini, sangat-sangat memikirkan kamu. Ini juga ada Ten of Wands. Ternyata dia juga punya masalah yang cukup berat, atau dia punya beban yang cukup berat di sini. Ada Three of Pentacles. Nah, kita akan coba baca lagi. Buka dulu ya kartunya. Ada The Fool. Seperti akan ada fase baru yang mungkin akan dia lewati di sini ya. Ada Nine of Wands. Dia mulai merasakan ada sebuah kepercayaan dirinya dia, dan dia merasakan adanya keyakinan ya, dengan tindakan yang dilakukan itu semuanya bisa akan terwujud. Apalagi di sini ada Three of Swords. Hati dia memang tersakiti di saat ini ya. Ada Five of Swords. Dia seolah-olah kayak berharap kamu bisa membawa dia ke suatu kondisi yang mungkin lebih baik gitu loh, bisa merasa tenang, damai begitu ya. Jadi memang saat ini ya, seseorang ini memang sangat-sangat sudah mendapatkan banyak masalah ya. Mungkin ini juga sebagai sebuah perbuatan dia juga, mungkin sudah menyakiti kamu dengan tidak memberikan status kepada kamu begitu ya, atau dia sudah menyakiti pasangan sehingga akhirnya di sini dia memikirkan kamu untuk bisa membantu dia keluar dari rasa sakitnya ini. Apalagi di sini dia punya beban tanggung jawab yang cukup besar sehingga dia merasa tidak mampu atau tidak sanggup menjalani ini. Ya, memang pada awalnya dia merasa bahagia, happy bersama kamu, dan dia juga punya pasangan begitu ya. Namun sebenarnya di satu sisi ya ada sebuah karma yang mungkin akan menanti dia. Mulai saat ini dia akan mulai merasakan bahwasanya karma itu nyata gitu loh. Ya, mungkin dia sudah membohongi kamu, akhirnya dia sendiri yang merasa terbebani oleh masalah yang dihadapi saat ini. Mungkin dia mulai mencintai kamu, atau dia mulai sangat tidak bisa jauh dari kamu, atau begitu terikatnya sama kamu ya, sehingga akhirnya apapun yang terjadi dia tidak bisa lepas dari kamu. Padahal memang dia sudah punya pasangan ataupun yang lain ya. Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu dengan dia itu ada yang sebagai rekan kerja ya. Intinya kamu dengan itu karena keseringan ketemu, terus kamu itu ya kemana-mana sering bersama, apalagi satu pekerjaan gitu ya, satu bidangnya. Jadi ya pasti sering ketemu. Nah, disitulah ternyata mulai ada rasa keterikatan, ada mulai rasa ketertarikan begitu ya, kayak ada rasa kemelekatan juga. Seakan-akan kalau kamu tidak ada, aku merasa kangen. Kalau kamu tidak masuk kerja, aku kepikiran kamu begitu ya. Jadi seseorang ini kayak benar-benar eee, orang yang merasa terhiburlah gitu loh, sejak sejak bersama dengan kamu dia kayak ngerasa terhibur, dia ngerasa bahagia, dia merasa happy di sini, ya. Nah, di sini benar-benar seseorang ini seolah-olah kayak pengen memulai suatu kehidupan baru. Kehidupan baru itu ya bayangan dia ya, hayalannya dia. Bersama dengan kamu itu mungkin tidak akan jadi masalah bagi pasangannya gitu loh. Ataupun mungkin kamu yang ingin menikah siri dengan dia pengen menikah siri dengan kamu, ya dia berharap ya mungkin ada restu dari keluarganya atau dari pasangannya begitu. Itu yang diharapkan dia sebenarnya. Tapi di sini dia kayak berhati-hati banget untuk memulai itu semua. Dia sebenarnya punya tujuan ya, punya tujuan untuk mungkin mengikat kamu, menjaga kamu. Karena dia benar-benar kayak sayang sama kamu gitu loh. Tapi kembali ya kepada kamu juga. Jika benar-benar hubungan dia dengan pasangan baik-baik saja, ya mungkin sebenarnya kamu harus bisa melepaskan dia. Karena itu juga merupakan suatu hal yang menyakitkan buat dia nantinya gitu loh. Apalagi pasangannya gitu ya. Oke. Nah, jadi ini yang aku lihat ada Nine of Wands juga. Ini berhati-hati sih ya. Intinya ada sebuah fase baru, intinya jangan sampai hal-hal lama itu terulang kembali. Mungkin dia sudah bisa melepaskan kamu, mungkin sebaliknya lah ya gitu ya. Yang tadinya mungkin merasa takut atau nggak bisa, tapi suatu ketika ya dia bisa untuk meninggalkan kamu. Dia mungkin akhirnya menemukan sebuah jalan keluar. Intinya emang sih dia akhirnya merasakan sedih, sakit, kecewa ya. Karena kartu ini menggambarkan apa ya, perasaan sedih, perasaan kecewa. Ini berkaitan dengan emosional dia ya. Kekecewaan dia itu membuat dirinya itu kayak terhanyut dalam sebuah masalah ya. Dan ini aku juga melihat ada Five of Swords. Berharap mungkin seseorang yang dia pikirkan itu membawa dia keluar dari masalah yang dihadapi ini. Ya.
Jadi ini yang terbaca. Oke, teman-temanku. Jadi malam ini sosok ini benar-benar kayak ngerasakan adanya keterikatan yang begitu kuat dengan kamu. Oke. Di sini dia ingin memang berjuang dengan kamu. Memang di sini antara kamu dengan dia itu punya masalah ya, punya masalah. Berharap di sini dia tetap mikirkan kamu, ya. Dia masih mikirkan kamu di sini. Oke? Nah, jadi teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan ya. Untuk zodiak kita coba cek dulu ya. Atau inisial, kelupaan ya. Untuk inisial siapakah dia? Oke. C, mantan terindah. Mantan terindah. I dan V, temannya teman. K dan T, teman kerja, atasan kerja. O dan S, yang pernah berkhianat. P, yang pernah selingkuh. Untuk zodiak, apa yang kuat? Sagittarius, Aries, Pisces, Sagittarius lagi, Pisces. Oke? Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini juga ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, ya. Oke, teman-temanku, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.